Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang um, depreciation, impairments, and depletion. Jadi di materi ini akan ada 6 learning objektif, yang mana di video kali ini akan saya bahas learning objektif 1 sampai dengan 5 saja. Kita langsung masuk ke learning objektif yang pertama. Ada definisi terkait depreciation atau depresiasi. Depresiasi adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan akan memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Jadi yang dimaksud cost di sini itu adalah semua yang biaya itu terlibat dalam kepemilikan aset tersebut, gitu ya. Itu masuk ke dalam cost. Di mana alokasi biaya aset jangka panjang ini terdiri dari 3 hal. Itu ada fixed asset atau aset tetap, itu masuk ke dalam beban depresiasi. Kemudian intangible atau aset tidak berwujud itu masuk ke dalam beban amortisasi. Dan mineral resource itu sumber daya mineral masuk ke dalam beban depresi. Kemudian terkait faktor-faktor yang terlibat dalam proses depresiasi. Jadi di sini ada three basic question atau 3 pertanyaan dasar. Yang pertama yaitu what depreciable base is to be used. Jadi basis apa yang akan digunakan untuk mendepresiasikan. Kemudian what is the asset useful life, berapa umur manfaat aset, dan what method of cost apportionment is best. Jadi apakah metode pembagian biaya yang terbaik. Nah, di sini kita perlu tahu dulu berapakah nilai depreciable base for the asset. Jadi dicari dari original cost dikurangi dengan residual value, ketemu yang namanya depreciation base. Kemudian di sini estimation of service life, jadi terkait estimasi umur manfaat. Nah, biasanya umur manfaat itu berbeda dengan umur fisik aset, dan perusahaan bisa menghentikan aset karena 2 alasan. Yang pertama karena physical factors atau faktor fisik yang biasanya itu dia berakhirnya fisik aset. Kemudian economic factors, jadi ada inadequacy atau ketidakmampuan, ada supersession, ada penggantian, dan obsolescence, ada keusangan. Selanjutnya kita akan bahas terkait metode depresiasi. Jadi di sini the profession requires the method employee be systematic and rational. Jadi para pelaku usaha membutuhkan metode yang akan digunakan yang bersifat sistematis dan rasional. Yang mana metode ini tuh meliputi ada activity method, straight line method, diminishing method yang terdiri dari sum of the years digit sama declining balance method. Nah, seperti apa contohnya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Jadi di sini ada data for Stanley Coal Mines. Jadi di sini ada data cost of crane-nya 500.000, kemudian estimate useful life-nya 5 tahun, estimate salvage value-nya 50.000, dan productive life in hours-nya 30.000 hours. Ilustrasinya, apabila Stanley menggunakan crane tersebut selama 4.000 jam pada tahun pertama, maka beban depresiasinya adalah, jadi kalau kita berbicara metode aktivitas, itu adalah metode yang base perhitungannya adalah menggunakan jam atau menggunakan hours. Yang mana dia akan menghitung beban depresiasinya sebagai berikut. Jadi cost dikurangi residual value dikalikan hours this year dibagi total estimate hours, ketemu yang namanya depreciation charge. Jadi nilainya adalah 60.000 untuk yang metode aktivitas. Kemudian gimana kalau kita menggunakan metode straight line? Jadi masih dengan soal yang sama, kalau straight line itu yang paling simple. Jadi dia angka beban depresiasinya tiap tahun itu sama. Jadi cost dikurangi residual value dibagi dengan estimate service life, ketemu 90.000. Kemudian bagaimana kalau untuk yang diminishing charge method atau saldo menurun? Nah, saldo menurun di sini itu dibagi menjadi 2, ada sum of the years digit sama declining balance. Yang pertama itu terkait sum of the years digit atau metode jumlah angka tahun. Jadi setiap pecahan ini menggunakan jumlah tahun sebagai penyebutnya. Jadi kalau di sini kan estimated useful life-nya kan 5 tahun. Berarti untuk penyebutnya adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1, atau bisa pakai rumus yang N dikali N plus 1 dibagi 2. Jadi totalnya adalah 15. Setelah itu, teman-teman silakan buat tabel perhitungan seperti ini. Jadi tuliskan tahunnya, tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian ada depreciation base, didapat dari mana, cost dikurangi residual value.
Kemudian remaining life in years. Jadi kalau kita mengisi remaining life in years itu diisikan dari tahun yang terbesar. Karena ini dia masa manfaatnya 5 tahun, berarti tulis dari angka 5, 4, 3, 2, 1. Kalau sudah kita kalikan dengan depreciation fraction-nya. Karena tadi penyebutnya 15, maka yang bilangnya diisi sesuai angka tahunnya. Jadi kalau di tahun pertama itu kita pakai remaining life in years tahun kelima, maka 5/15 dikalikan sama depreciation base-nya, ketemu depreciation expense sebesar 150.000. Nah, kalau sudah kita bisa tahu book value end of year-nya berapa dari mana? Dari cost dikurangin sama depreciation expense di tahun berjalan. Yang 350 di sini itu didapat dari 500 dikurangi 150, ketemunya 350 ya. Kalau yang 230 berarti 500 dikurangi 120 atau 350 ditambah sama 120. Dikurangi sama 120 ketemunya 230. Kemudian terkait diminishing charge method. Datanya masih sama, kalau kita pakai declining balance method itu berarti dia menggunakan tarif depresiasi atau persentase yang merupakan kelipatan dari metode garis lurus. Kemudian tidak mengurangi nilai sisa dalam menghitung dasar depresiasi. Nah, kalau yang declining balance method itu seperti ini. Jadi book value-nya teman-teman tulis dulu sesuai nilai cost-nya, dikalikan rate-nya. Rate-nya dari mana? Dari angka straight line tadi dibagi sama depreciation base-nya, ketemu 20%. Ini dikalikan 2, maka di sini rate on declining balance-nya adalah 40.000. Kalau sudah dikalikan dengan book value of asset first year itu adalah 200.000, sehingga saldo balance accumulated depreciation-nya di awal tahun adalah sama dengan beban depresiasinya. Kemudian kalau sudah dari cost tadi atau book value asset of first year dikurangi beban depresiasi, ketemu book value end of year-nya 300.000. Dan begitu seterusnya. Kalau declining balance method itu sama yang jadi eh, saldo akhir book value di akhir tahun, maka jadi saldo awal book value di awal tahun. Gitu ya. Sekarang terkait learning objektif yang kedua yaitu, nah di sini IFRS itu menetapkan bahwa setiap bagian dari suatu aset tetap yang nilainya signifikan terhadap total biaya perolehan aset harus didepresiasikan secara terpisah. Jadi di sini contohnya ada EuroAsia Airlines membeli pesawat seharga 100 juta pada 1 Januari 2020. The airplane has a useful life 20 tahun and residual value-nya 0. EuroAsia menggunakan metode depresiasi garis lurus untuk semua pesawatnya. EuroAsia mengidentifikasi jumlah komponen dan umur manfaat sebagai berikut. Jadi ceritanya kan EuroAsia ini membeli pesawat. Nah, sama dia itu pesawatnya itu dibagi beberapa komponen depresiasinya. Ada airframe, engine komponen, sama other komponen. Nah, masing-masing nilainya ditentukan, tapi tetap secara total itu sejumlah nilai pesawatnya. Nah, kalau sudah dalam menghitung beban depresiasinya, si Euro Asia ini tetap menghitungnya berdasarkan masing-masing komponen ya. Kalau sudah dari masing-masing komponen itu, ketika diminta untuk menjurnal depresiasinya seperti apa, maka angka yang dipakai adalah angka secara keseluruhan, bukan angka masing-masing dari komponen ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada on the statement of financial position, maka Eurasia itu melaporkannya dalam single amount. Jadi bukan per masing-masing komponen, tapi single amount, senilai total depresiasinya. Jadi airplane-nya juga masih utuh, senilai cost-nya dikurangi accumulated depreciation, sehingga nilai pesawatnya setelah tahun pertama depresiasi adalah 91.400. Kemudian di sini terkait depreciation and partial period. How should companies compute depreciation for partial periods? Jadi bagaimana perusahaan itu menghitung depresiasi ketika itu terjadi pada periode parsial. Jadi periode parsial itu misal ya, kalau misalkan kita beli suatu barang itu tidak di awal tahun. Karena kan contoh-contoh yang sebelumnya itu ketika kita beli aset di awal tahun, maka kan gampang menghitung depresiasinya karena kan 1 tahun ya. Nah, gimana kalau misalkan kita tuh beli barang atau aset itu tuh di pertengahan tahun? Nah, maka itu yang harus menghitung dengan yang namanya partial period. Jadi di sini perusahaan itu harus menghitung beban depresiasi pada eh, 1 tahun penuh dan memproratakan beban depresiasinya selama 2 periode yang berlaku. Jadi intinya itu harus apa namanya diproratakan sesuai dengan masa membelinya.
Jadi di sini ada contoh Maserati SPA dia membeli mesin baru di 1 Agustus 2019. Jadi biayanya adalah 150 dan memiliki estimasi nilai manfaatnya 24.000. Kemudian umur manfaatnya adalah 5 tahun dan dia bekerja selama 21.000. Teman-teman diminta untuk menghitung berapa depreciation expense dengan metode berikut. Jadi kita bahas ya. Yang pertama itu dengan menggunakan straight line method. Jadi kalau straight line method ini adalah metode garis lurus, metode yang paling gampang gitu ya. Jadi kita hitung dulu depreciable base-nya. Dari cost dikurangi residual value. Ketemu 126.000 dibagi umur manfaatnya adalah 5 tahun. Maka ketemu 25.200. Nah dari 25.200 ini kita kalikan sama partial year-nya. 5/12 dari mana? Dari Agustus sampai Desember. Berarti kan Agustus, September, Oktober, November, Desember itu adalah 5 bulan. Ketemu current year expense-nya adalah 10.500 sehingga cumulative depreciation-nya adalah sama 10.500. Kemudian untuk di tahun kedua itu nanti nilainya adalah full, tidak perlu dikalikan parsial karena kan kita mengakuinya secara penuh ya kan. Nah, yang nanti di tahun terakhir itu baru dikalikan sama partial year sisanya senilai 7/12. Nah, untuk jurnal entry 2019 pakai angka yang ini yang di atas. Jadi, depreciation expense pada accumulated depreciation senilai 10.500. Kemudian dengan metode aktivitas. Jadi, asumsikan yang digunakan adalah 800. Nah, kita cari dulu berapa rate per hours-nya. Dari mana? Dari depreciable cost-nya atau depreciable base-nya dibagi sama jumlah total hours-nya. Itu adalah 6. Maka hours use-nya adalah 800, rate per hours-nya 6. Maka ketemu annual expense-nya adalah 4.800. Sehingga current year expense-nya juga 4.800 dan accumulated depreciation-nya juga sama. Nah, dari sini berarti jurnalnya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 4.800. Kemudian terkait sum of the years digit. Nah, ini sama kita pakai depreciable base. Kemudian untuk tahunnya, di tahun pertama kan 5 tuh useful life-nya. Maka 5/15 ketemu 42.000 dikalikan sama partial year-nya itu 5/12. Sehingga current year expense-nya adalah 17.500. Nah, di tahun berikutnya itu kan kita perlu catat tuh 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, dan sampai 1 tahun. Nah, kenapa dikalikan, kenapa kok ada angka 0,58-nya? Karena itu adalah angka pengali dari sisa bulan yang belum diakui depresiasinya. Jadi kan di tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu kan berarti kan beban depresiasinya penuh. Maka perlu ditambahkan partial year sisanya, yaitu 7/12 ya. Selanjutnya untuk yang double declining balance method. Nah, di sini sama, kita pakai depreciable base dulu 150.000 dikalikan 40%, ketemunya 60.000 dikali 5/12 jadi 25.000. Nah, 150 kurangi 25, ketemu depreciable base-nya adalah 150 dan seterusnya. Jadi, yang penting adalah rate-nya diperhatikan sama nilai depreciable base-nya yang berubah. Karena itu mempengaruhi dari nilai expense-nya ya. Kemudian di sini terkait depreciation and replacement of PPE. Does depreciation provide the replacement of asset? Jadi apakah depresiasi ini menyediakan penggantian aset? Jadi depresiasi tidak melibatkan arus kas keluar pada periode berjalan. Kemudian dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan dihasilkan melalui penggunaan aset bukan dari pelaksanaan depresiasi. Kemudian revision of depreciation rate. Bagaimana seharusnya perusahaan melakukan revisi tarif depresiasi diperhitungkan dalam periode berjalan dan bersifat prospektif, tidak ditangani secara retrospektif dan tidak dianggap sebagai kesalahan atau item luar biasa. Jadi kalau misalkan ada perubahan umur manfaat atau perubahan nilai residu tidak perlu adanya jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi, cukup fokus kepada tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Itulah prinsip prospektif. Kalau retrospektif itu yang lalu-lalu tidak perlu dihiraukan. Di sini ada contoh, Arkadia dia membeli sebuah peralatan senilai 510.000 yang punya useful life-nya 10 dan sudah didepresi selama 7 tahun. Nah, di tahun ke-8 dia merubah total estimasi umurnya jadi 15 tahun. Apakah atas transaksi ini perlu ada jurnal koreksi? Jawabannya tidak perlu. Dan teman-teman diminta eh, berapakah nilai depreciation-nya ya. Pertama kita hitung dulu depreciation yang sudah dicatat itu adalah 350. Nah, kemudian kita tulis atau kita cari berapakah net book value-nya. Karena net book value inilah yang akan dijadikan dasar dalam perhitungan depresiasi ketika umur manfaatnya adalah berubah.
Jadi 160 dikurangi 5.000 ketemu depreciable base-nya dibagikan 8. Jadi 19.375. Jurnalnya berarti pakai angka yang 19.375. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan impairment. Jadi di sini adalah aset berwujud berumur panjang mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset tersebut, baik dengan menggunakannya ataupun dengan menjualnya. Setiap tahun perusahaan mengevaluasi aset untuk mengetahui ada tidaknya indikasi penurunan nilai, yaitu suatu penurunan kemampuan aset dalam menghasilkan uang baik melalui penggunaan ataupun penjualan produk. Nah, intinya kalau kita menggunakan impairment itu jika ada indikasinya, jadi nggak boleh asal ya, maka perlu dilakukan uji atau tes penurunan nilai. Diketahuinya dari mana? Dibandingkan antara carrying amount sama recoverable amount-nya. Nah, recoverable amount didapat dari mana? Dari nilai fair value less cost to sell dengan value in use. Nah, di antara dua ini manakah yang lebih tinggi? Nah, yang lebih tinggi salah satunya itu akan menjadi nilai recoverable amount-nya. Contohnya di sini bahwa Krus itu melakukan uji penurunan nilai untuk peralatannya. Nilai tercatatnya adalah 200.000, nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah 180 dan nilai pakainya adalah 205. Maka dari soal ini kayak amonnya 200.000, fair value less cost to sell-nya 180 dan value industry adalah 205. Sehingga antara 180 dan 205 kan lebih tinggi 205. Maka nilai value industry yang 205 ini menjadi nilai recoverable amount-nya. Nah, ketika carrying amount lebih rendah dari recoverable amount, maka dia sifatnya adalah no impairment, tidak ada penurunan nilai. Nah, sekarang asumsikan kalau ternyata value in use-nya tuh dari yang awalnya 205 berubah jadi 175, maka antara 180 sama 175 kan lebih besar 180, maka 180 lah yang menjadi nilai recoverable amount. Nah, ketika carrying amount-nya lebih besar daripada recoverable amount, maka di sini ada yang namanya impairment loss. Atas transaksi ini, jurnalnya adalah loss on impairment pada accumulated depreciation equipment. Di sini ada kasus yang pertama, ada Hanoi Ltd. Jadi ini menentukan untuk nilai carrying amount sama recoverable amount ataupun fair value less cost to sell sama value in use itu tidak selalu diketahui di soal. Kadang di soal tuh diketahuinya macam-macam. Nah, teman-teman bisa cari lewat situ. Kalau baca soal ini, teman-teman bisa cari tuh carrying amount-nya didapat dari mana? Dari cost of barangnya dikurangi sama accumulated depreciation itu jadi nilai tercatatnya atau carrying amount. Kemudian depreciation-nya teman-teman juga bisa hitung dari cost-nya dikurangi sama residual value-nya dibagi masa umur manfaatnya 4 tahun. Jadi ketemunya 6 juta ya. Nah dari transaksi itu maka carrying amount-nya kan 14 juta, recoverable amount-nya 11 juta. Maka ada impairment loss sebesar 3 juta. Jurnalnya masih sama, loss on impairment pada accumulated depreciation equipment. Nah kemudian untuk yang kedua ini eh, ada kasus yang mana nanti kasus ini tuh cara menghitungnya dengan menggunakan prinsip time value of money. Yang intinya kita bisa pakai untuk mencari yang namanya value in use. Karena dia bilang kalau fair value-nya itu tidak bisa diukur karena sedikitnya data yang dimiliki oleh pharma company ini. Kalau kita bisa tahu value in use-nya, tapi kita tidak bisa tahu fair value cost to sell-nya, maka ya nggak apa-apa. Kita pakai nilai value in use itu sebagai nilai recoverable amount. Dengan kondisi ini, maka akan ada impairment sebesar 33.486 ya. Selanjutnya, untuk contoh Tan Group, dia itu membeli peralatan pada 1 Januari seharga 300.000, masa manfaat 3 tahun dan tanpa nilai sisa. Maka atas transaksi ini, dia memiliki impairment loss sebesar 20.000. Maka jurnalnya loss on impairment pada cumulative depreciation sebesar 20.000. Nah, gimana kalau ternyata carrying amount-nya tuh 90.000, tapi ternyata recoverable amount-nya adalah 96, maka dia harus melakukan pembalik dari impairment loss yang sudah diakui karena adanya perbedaan angka ini, maka cumulative depreciation pada recovery of impairment loss. Mungkin itu dulu dari saya, akan saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.